Halo semua, apa kabar? Next.js versi terbaru telah rilis, dan di video kali ini kita akan mempelajarinya. Nah, di versi terbaru ini tidak terlalu banyak perubahan dengan versi sebelumnya. Yang hanya berubah di versi terbaru ini hanya di bagian case-nya. Jadi di versi terbaru ini, case-nya tidak seagresif di versi sebelumnya. Oke, sebelum kita memulai pelajarinya, kita akan sedikit pengenalan dulu tentang Next.js. Jadi apa itu Next.js? Di sini dikatakan Next.js adalah sebuah React framework for building full stack web application. Jadi kita bisa menangani sisi front-end dan back-end secara langsung. Dan Next.js ini dibuat berdasarkan React.js. Dan secara default, kita tidak perlu lagi melakukan settingan-settingan tambahan untuk menggunakan Next.js. Karena settingan tersebut sudah diatur oleh Next.js. Jadi kita tinggal langsung menggunakannya. Kemudian fitur apa saja ditawarkan. Sini kalau kita lihat, sini sudah ada routing ya, yang mana routing ini berdasarkan file system base. Kemudian terdapat rendering. Di sini Next.js mendukung client side dan server side rendering dengan client dan server komponen. Kemudian ada data fetching, yang mana di sini kita bisa melakukan data fetching di server components, yang mana langsung nanti datanya akan di-cache oleh Next.js. Kemudian Next.js telah mendukung styling ya. Next.js mendukung CSS module, Tailwind CSS, CSS in JS. Kemudian di sini terdapat fitur optimization, yang mana di sini image, font, script itu sudah dioptimisasi oleh Next.js. Kemudian Next.js mendukung TypeScript. Oke, cukup dengan pengenalan singkatnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan instalasi pada Next.js. Sebelum melakukan instalasi, pastikan Node.js telah terinstall di komputernya teman-teman masing-masing. Dan untuk persyaratan untuk mengikuti kelas ini, yaitu teman-teman sudah paham React.js. Oke, untuk instalasinya, silakan teman-teman kunjungi website Next.js. Kemudian pilih Docs, dan pilih menu Installation. Dan silakan teman-teman copy CLI yang ada di sini. Setelah itu, silakan teman-teman buka terminalnya. Kemudian paste dan tekan Enter. Tekan Y, Enter. Sini saya akan memberikan nama projectnya belajar Next.js. Kemudian kita akan menggunakan TypeScript. Pilih Yes. Kita gunakan ESLint, Yes. Kita tidak gunakan Tailwind, pilih No. Kemudian kita tidak gunakan strc, kita pilih No. Kita gunakan App Router, pilih Yes. Kemudian kita akan gunakan TurboPack, pilih Yes. Dan kita biarkan import aliasnya secara default, pilih No. Tinggal ditunggu saja instalasinya. Oke, telah selesai untuk instalasinya. Oh ya, saya lupa sampaikan. Di sini Next.js ada dua cara pendekatan ya untuk penggunaannya. Yang pertama yaitu menggunakan App Router dan Page Router. Nah, di video tutorial kali ini, kita akan menggunakan App Router, karena itu merupakan cara yang direkomendasikan oleh Next.js. Oke, jika sudah, silakan teman-teman buka projectnya di kode editor teman-teman masing-masing. Sini saya menggunakan VS Code. Kita akan mulai dari struktur project Next.js. Yang pertama, di sini terdapat sebuah directory yang bernama app. Nah, ini merupakan special directory yang ada di Next.js. Di dalam directory inilah kita akan membuat routingnya. Kemudian terdapat node modules. Isinya ini merupakan hasil dari instalasi modules. Kemudian ada directory public yang digunakan untuk menyimpan file-file statik, misalnya robot.txt, kemudian icon, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada ESLint. RC ini merupakan konfigurasi untuk ESLint. Selanjutnya ada gitignore. Ini digunakan untuk kalau teman-teman bekerja dengan Git. Kemudian ada nextenv. Ini untuk type Next.js. Kemudian di bawah ada nextconfig. Ini untuk konfigurasi Next.js. Kemudian ada package.log.json. Ini untuk mengunci versi dari package-nya. Dan di bawahnya ada packet.json. Ini adalah informasi dari aplikasinya atau project-nya. Kemudian ada file readme.md. Ini digunakan untuk petunjuk penggunaan
Dan yang terakhir ada tsconfig. Ini untuk file konfigurasi TypeScript. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang routing. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di directory app inilah kita akan membuat routingnya. Kalau kita lihat di sini, sudah ada file-filenya. Nah, untuk lebih paham, silakan teman-teman hapus semua file yang ada di dalam app directory. Kita akan mulai dari awal. Nah, di sini kita buat route-nya atau route utamanya. Caranya, kita buat file yang bernama layout.tsx. Kita menggunakan ekstensi tsx karena kita menggunakan TypeScript. Nah, file layout ini merupakan special file yang ada di Next.js untuk digunakan sharing layout. Jadi di dalamnya kita buat komponen seperti biasa. Saya beri nama komponennya root layout. Kita berikan children dan kita berikan type-nya. Nah, untuk return-nya, kita akan mereturn tag HTML beserta body. Karena di Next.js ini tidak ada indeks HTML. Nah, inilah nanti Next.js akan mengenerate indeks HTML dari root layout ini. Jadi kita buat HTML, kita buat length-nya in, kemudian kita buat body, isinya children. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan tag head, karena nanti ada caranya tersendiri untuk menangani metadata. Oke, di sini saya ada typo di bagian read only, harusnya O kecil. Oke, untuk impornya hapus saja. Untuk saat ini kita buat dulu seperti ini. Save. Nah, setelah itu kita buat lagi file untuk menampilkan style-nya. Kita bisa membuat file yang bernama page.tsx. Nah, file page inilah untuk menampilkan UI-nya. Kita buat seperti biasa, komponen, saya beri nama home, kemudian mereturn hello world. Kalau sudah save, setelah itu kita akan jalankan, buka terminalnya, kemudian ketikkan npm run dev, silakan buka di browsernya, maka di sini telah tampil hello world. Tapi di sini kalau kita lihat, belum ada metadatanya. Nah, untuk menangani metadata, caranya di bagian layout, kita buat variabel yang bernama metadata, dan di sini kita harus ekspor supaya Next.js bisa membacanya. Kemudian isinya kita berikan objek. Misalnya di sini saya berikan title, yaitu belajar Next.js, dan jangan lupa kita bisa menggunakan type untuk metadata. Kita import, kemudian kita gunakan di variabel metadata. Kalau sudah save, kalau kita lihat, sini bisa teman-teman lihat ya, di title-nya sudah berubah menjadi belajar Next.js. Kemudian, untuk membuat nested route, kita tinggal membuat directory di dalam directory app. Jadi misalnya, saya ingin membuat route baru, yaitu about. Tinggal kita buat di directory app, kita buat folder, kemudian nama route-nya. Misalnya di sini saya buat about. Kemudian untuk menampilkan route dari about tersebut, kita harus membuat file page. Kita buat page.tsx. Setelah itu saya akan menampilkan about. Jika saya save, dan kalau kita lihat di browser, kita ke route about, maka tampil halaman about. Nah, di sini perlu teman-teman catat, kalau file layout ini sifatnya opsional untuk nested route. Sedangkan untuk route-nya atau route utamanya, layout ini harus ada ya. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, layout ini untuk sharing UI. Yang saya maksud dengan sharing UI, misalnya saya buat di root layout-nya, saya buat H1, yaitu ini root layout. Kemudian saya save. Dan kalau kita lihat, maka ini root layout akan tampil di halaman about. Kalau kita ke halaman home,
Kita refresh. Oke, kita compile ulang. Tekan Ctrl C. Kemudian hapus directory .next. Ini hasil compile-nya. Kemudian kita jalankan lagi. Setelah itu balik lagi. Refresh. Maka tampil ini road layout. Jadi sudah ada bayangannya teman-teman yang dimaksud dengan layout. Kemudian untuk membuat dynamic route itu caranya hampir sama dengan membuat static route. Hanya di sini kita tinggal menambahkan kurung siku. Jadi misalnya saya punya dynamic route, kita berikan kurung siku. Nah, di dalam kurung siku sinilah kita berikan nama dynamic route-nya. Misalnya di sini saya berikan ID. Dan kemudian kita buat file patch lagi untuk menampilkan UI-nya. Setelah itu kita akan tampilkan post. Setelah itu save. Kita lihat ke browser. Kita coba. Saya ke 1. Maka tampil post. Saya ke 2. Tampil post. Tapi kalau saya ke about, maka ke halaman about. Jadi seperti itu cara membuat dynamic route. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin menangkap semua route-nya, caranya hampir sama ketika membuat dynamic route. Jadi seperti ini. Di app directory-nya, buat folder, kemudian berikan kurung siku. Setelah itu teman-teman tambahkan titik 3, 1, 2, 3. Setelah itu nama route-nya. Misalnya di sini saya beri nama slug. Dan silakan teman-teman buat file patch-nya. Di sini saya akan buat komponen yang mereturn catch all route. Save. Kita coba. Misalnya saya ke route shop slash price. Maka akan diarahkan ke halaman catch all route. Kita coba lagi. Misalnya slash price slash ID. Maka tetap diarahkan ke catch all route karena semua route-nya ditangkap. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat sesuatu karena menurut saya cara terbaik belajar programming yaitu kita coba membuat sesuatu. Di sini kita akan coba membuat website sederhana yaitu untuk to-do list. Oke, kita akan mulai dari style. Di directory app, silakan teman-teman buat file yang bernama global.css. Untuk isinya, silakan teman-teman copy dari source code-nya, linknya di deskripsi. Jika sudah save, kemudian silakan di close file CSS-nya. Ingat ya, Next.js mendukung CSS, Sass, CSS, in.js, dan juga modul CSS. Ya, samalah dengan di React biasa. Kemudian, untuk mengorganize project-nya, Next.js memberikan beberapa pilihan. Di sini kita akan menggunakan mengorganize project-nya di dalam directory app. Jadi, di directory app, kita buat folder yang bernama underscore components. Nah, underscore ini menandakan bahwasanya kalau folder ini merupakan private, jadi folder ini tidak akan diekspos menjadi root. Tapi sebenarnya secara default ya, Next.js sudah cukup pintar. Kalau ada folder di dalam app yang mana folder tersebut tidak ada patch, maka folder tersebut tidak akan dijadikan root. Makanya di sini kalau teman-teman perhatikan ya, setiap kali kita membuat root, maka di dalam root tersebut harus ada patch supaya Next.js mengenali kalau folder ini merupakan root. Oke, di dalam folder components, buat file yang bernama navbar. Kita akan membuat navbar. Silakan teman-teman membuat strukturnya seperti ini, yaitu ada nav, yang di dalamnya ada UL dan LI. Nah, untuk navigasinya, kita tidak menggunakan tag ancor. Tapi di sini kita akan menggunakan komponen link dari Next.js. Jadi, kita akan import link dari NextLink. Kemudian kita gunakan link tersebut di dalam tag li. Dan kita berikan props yang harus kita berikan yaitu href. Sini yaitu slash. Dan untuk nama linknya yaitu home.
Dan kita buat lagi untuk navigasinya, yaitu untuk about. Jika sudah save, kita gunakan komponen ini di root layout-nya, ke root layout-nya. Kemudian kita import yang pertama, yaitu global CSS-nya. Kemudian kita import komponen navbar. Dan hapus untuk H1-nya, kita ganti menjadi navbar. Jika sudah save, kita lihat. Oke, di sini ada error. Untuk global CSS-nya, oh, saya typo. Bukan globals, tapi global. Save. Kita lihat lagi. Oke, telah tampil. Kalau kita ke about, kita klik about, maka diarahkan ke about, ke home, maka ke halaman home. Nah, di sini kita akan membuat link navigasinya akan aktif sesuai dengan route-nya. Jadi misalnya, kalau kita di halaman home, maka link home-nya aktif. Kalau di about, maka about-nya aktif. Nah, untuk membuatnya, silakan ke navbar lagi, komponen navbar. Dan supaya tidak bingung, saya akan close beberapa file yang tidak kita gunakan untuk saat ini. Kita biarkan layout dan navbarnya ada. Nah, untuk membuatnya, yang pertama, kita harus jadikan komponen navbar ini menjadi klien komponen. Di Next.js ini, secara default, semua komponen yang ada di dalam app directory ini akan menjadi server komponen. Ya, sederhananya, server komponen itu sebuah komponen yang bisa kita lakukan untuk backend. Contohnya, untuk melakukan query ke database. Nah, di sini, karena kita akan menggunakan hook, jadi kita akan ubah komponen navbar ini menjadi klien komponen. Caranya, di top kodenya, kita tambahkan directive yang bernama use client. Dan kemudian kita akan gunakan hook yang bernama use path name dari next navigasi. Setelah itu kita akan buat state, yaitu path name dari use path name. Kemudian kita akan gunakan di link komponennya, kita tambahkan class name. Sini kita akan cek apakah path name-nya sama dengan slash. Kalau iya, kita berikan kelas aktif. Kalau tidak, kosongkan. Kita copy saja kelas name-nya. Kemudian kita paste untuk link about. Setelah itu untuk path-nya, kita ganti menjadi about. Save. Kita lihat. Maka di sini bisa teman-teman lihat ya. Halaman home-nya aktif untuk link home-nya. Kalau saya ke about, aktif. Saya kembali lagi, dan aktif. Nah, lalu pertanyaannya, kapan kita harus menggunakan server komponen atau client komponen? Ya, gampangnya, kalau teman-teman butuh hook, event handler, interaktif halamannya, maka silakan teman-teman gunakan client komponen. Selain itu, biarkan saja menjadi server komponen. Balik lagi, selanjutnya, saya ingin mengubah font family. Nah, di sini teman-teman tidak perlu mengcopy link dari Google Font, karena di Next.js sudah disediakan. Jadi, ke root layout-nya, di sini kita akan import. Misalnya, saya akan import font yang bernama Inter from next/font/Google. Dan kemudian kita buat variabel. Saya beri nama Inter. Dan di function Inter ini kita bisa berikan options-nya. Misalnya kita set subsets-nya, yaitu Latin. Dan untuk cara penggunaannya, mudah saja. Saya akan gunakan di tag HTML, kita berikan class name, dan kita berikan font-nya. Inter.class name. Jika sudah save, kita lihat browser, kita akan inspect. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, di font family-nya sudah menjadi Inter. Dan berikutnya kita akan coba menangani 404, error 404. Kembali ke text editor. Di directory app, kita buat file yang bernama not.found.tsx. Ini adalah special file yang di Next.js, yang mana kalau kita membuat file ini, maka Next.js akan menggunakan file ini untuk menangani error 404.
Jadi di sini saya buat komponen itu not found. Jika sudah save, kemudian kita akan hapus untuk catch all road-nya, kita tidak gunakan. Kemudian ke text editor, setelah itu kita akan coba ke road product slash 1, maka menampilkan halaman 404. Kemudian apabila kita klik go back home, maka kembali ke halaman home. Oke, berikutnya kita akan setup database. Dan di sini saya akan membuatnya simple saja, karena kita hanya fokus ke Next.js-nya. Jadi silakan teman-teman buat terminal baru. Kita akan menginstal package yang bernama JSON Server. Kemudian silakan teman-teman ke package.json, kita akan tambah script. Teman-teman buat namanya res, dan value-nya yaitu JSON Server, -watch, dan untuk lokasi database-nya saya akan buat di dalam app, kemudian /_utils /db.json. Kita gunakan port 3001. Jika sudah save, kita close saja package.json-nya. Kemudian di dalam directory app, kita buat folder, yaitu _utils. Di dalamnya kita buat file yang bernama db.json. Untuk isinya, silakan teman-teman copy dari source code-nya, link di deskripsi. Jika sudah save, close saja filenya, dan kita akan jalankan JSON servernya. Di terminalnya, ketikkan npm run res. Oke, sudah berjalan. Dan berikutnya kita akan membuat variabel env. Jadi secara default, Next.js mendukung variabel env. Di root project-nya, silakan teman-teman buat file yang bernama .env. Nah, untuk variabel env ini ada aturannya. Yang pertama, apabila teman-teman ingin menggunakan variabel env ini hanya di sisi server, teman-teman langsung bisa membuat nama variabelnya seperti ini. Kemudian value-nya. Value-nya di sini bisa teman-teman copy, yaitu endpoints-nya. Silakan teman-teman copy dari terminal. Jadi seperti ini ya untuk variabel untuk sisi server. Tapi kalau variabel env ini digunakan juga di sisi klien, teman-teman tambahkan prefix di nama variabelnya, yaitu next _public nama variabel env-nya. Karena di sini kita akan menggunakan variabel env ini di sisi klien juga, maka kita buat seperti ini. Jika sudah save, kemudian kita close saja value env-nya, dan kemudian ke root page-nya, kita coba fetch datanya. Jadi di top komponennya, kita buat variabel yang bernama res, yaitu await. Jangan lupa kita tambahkan asing untuk function-nya. Kemudian kita gunakan fetch. Nah, untuk mengakses variabel env-nya, kita gunakan objek proses .env nama variabelnya, yaitu next _public res. API. Dan di sini supaya tidak error, kita akan pastikan variabelnya ada. Kita gunakan string. Setelah itu, kita buat lagi variabel yang bernama data, await res.json. Dan kalau kita lihat, kita buat console.log save. Di sini bisa teman-teman lihat di terminalnya. Kalau saya perbesar, maka di sini datanya telah tampil. Dan setelah itu kita akan menggunakan datanya. Jadi kita hapus hello world-nya. Kita buat main. Kemudian kita buat H2, kita berikan to do list, dan setelah itu kita buat section, kita berikan class name-nya to do _list, dan di sini kita akan tampilkan datanya. Kita akan cek kalau datanya ada, maka kita tampilkan to do list-nya.
to data, titik map, to do. Sini kita akan gunakan div, kita berikan key, to do, titik ID, kita berikan class name-nya card, dan di sini membuat komponen yang bernama to do list dan memiliki props to do. Dan supaya tidak error, kita akan membuat type untuk to do-nya. Jadi di atas komponen kita berikan ID, tipe data string, title string, dan completed boolean. Kita berikan di data. Kemudian kita buat komponen to do list di dalam folder underscore komponen. Kita buat file to do minus list titik tsx. Kita buat komponennya, dan kita buat type dulu untuk to do-nya. Kita buat sama saja seperti yang ada di patch. Setelah itu kita buat fragment. Sini kita buat div. Kita berikan class name-nya to do header. Dalamnya kita akan gunakan link. Jadi kita import link. Kita berikan props href. Kita akan ke to do. Ini kita buat ya, prop to do slash yaitu to do titik id. Kita akan tampilkan untuk isi linknya yaitu to do titik title. Kemudian di bawah paragrafnya kita buat input, type-nya checkbox. Kita berikan checked dari to do complete. Dan di bawah div kita buat button, atau kita buat aja kemudian button delete. Kita berikan nanti untuk isi dari button delete itu yaitu props id yang isinya to do id. Kemudian kita buat lagi di dalam komponen yaitu button minus delete titik tsx. Kita buat komponennya, kita buat button namanya delete, kita berikan on click, kita buat dulu seperti ini, save. Kemudian kembali lagi ke komponen to do list-nya, kita import button delete-nya, kemudian save. Kita gunakan komponen to do list ini di patch, kita import ke atas, kemudian save. Kita lihat error ya, karena kita menggunakan event di komponen server. Jadi kita harus jadikan button ini, button delete-nya menjadi client komponen, balik ke text editor, ke komponen button delete, kita gunakan directive use client, save. Kita lihat, kayak di sini ada error. Kalau kita lihat errornya, kita biarkan saja dulu. Oke, di sini untuk stylenya sepertinya ada masalah. Ke text editor, di bagian page yang harusnya list bukan list. Oke, hapus s-nya, save. Kita lihat, oke. Dan sepertinya untuk checkbox-nya sama title-nya nih sepertinya digabung. Kembali ke text editor, ke komponen to do list. Inputnya harusnya di luar link, kita keluarkan, oke, save, kita lihat, oke. Berikutnya, kita tangani error yang ada ini. Error ini terjadi karena input checkbox ini read only. Untuk mengatasinya, kita akan memberikan event on change. Kembali ke text editor, di bagian komponen to do list, untuk inputnya, kita berikan event on change. Kemudian untuk function handlernya, saya akan berikan namanya handle change. Nah, karena kita menggunakan event handler, maka kita harus membuat komponen ini menjadi client komponen. Jadi di atas kita buat directive, yaitu use client. Setelah itu di top komponennya, kita buat function handlernya. Kita tangkap inputannya. Untuk type-nya,
kita berikan React change event dari HTML input element. Sini kita gunakan fetch, kita berikan template literal, kemudian kita gunakan variable env-nya, slash, kita berikan id-nya, todo.id. Kemudian kita berikan settingannya, kita gunakan method fetch, kemudian headers-nya, dan kita berikan body-nya. Untuk body-nya, yaitu isinya dari complete a.target checked. Setelah kita berhasil melakukan fetch, maka kita harus re-render untuk komponennya. Caranya, kita bisa menggunakan hook yang bernama useRouter. Jadi kita import hook-nya, useRouter from next navigation. Kemudian kita gunakan, kita buat state router, yaitu useRouter, dan kita gunakan di bawah setelah fetch, yaitu router titik refresh. Oke, save. Kita coba. Kita klik inputannya, input checkbox. Oke, berhasil. Refresh. Data masih tetap. Saya uncheck lagi. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat form add to-do-nya. Kembali ke text editor. Di components, directory components, kita buat file yang bernama form-todo.tsx. Untuk isinya, saya akan persingkat saja, karena sekali lagi kita hanya fokus ke Next.js-nya. Teman-teman bisa pause, dan silakan teman-teman ketikkan. Setelah itu, save. Kemudian kita gunakan komponen ini di patch-nya, di root-nya ya. Kita hapus saja console log-nya ini. Kemudian kita gunakan form add to-do-nya di atas H2. Tapi sebelum itu kita import dulu. Kita gunakan di atas H2. Save. Kita lihat. Oke. Nah, untuk menangani form ini, Next.js memberikan fitur yaitu menggunakan action. Nah, nanti kita akan menggunakan action untuk melakukan submit datanya. Nah, untuk action ini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung menggunakannya di form tersebut atau di komponen tersebut. Atau yang kedua, kita akan pisah action-nya ke file terpisah supaya kode kita lebih rapi dan kita bisa menggunakan validasi data di klien maupun di server. Jadi di sini saya akan menggunakan cara kedua. Jadi supaya tidak bingung, kita close dulu semua file-file yang tidak diperlukan saat ini. Kita close di komponen to-do list-nya, kemudian file not found, layout, button delete, navbar. Kita biarkan komponen form to-do dan patch route-nya. Oke, kita akan mulai melakukan action form-nya. Yang pertama, kita ke komponennya dulu, ke komponen form-nya. Sini saya telah membuat validasi sederhana untuk sisi kliennya. Sini inputannya saya menggunakan required. Setelah itu, di form-nya, kita tambahkan action. Nah, untuk handle action-nya, kita akan menggunakan hook yang bernama useActionStat. Jadi kita import hook-nya, useActionStat from React. Dan jangan lupa kita jadikan komponen form ini menjadi klien komponen. Kita gunakan direktifnya, useClient. Kemudian kita gunakan hook-nya di top komponennya. Dia return array. Kita biarkan saya dulu. Nah, di sini untuk hook-nya sendiri, kita harus memberikan beberapa argumen yang harus kita berikan, yaitu yang pertama, function action-nya, atau action handler-nya, dan yang kedua, yaitu initial state-nya. Nah, untuk action handler-nya, kita akan memisahkannya di sebuah file yang bernama action. Jadi, di app directory, kita buat file yang bernama action.ts. Di sini kita akan gunakan direktif yang bernama useServer. Di sini kita menggunakan direktif useServer supaya kita memberitahukan ke Next.js kalau kode yang ada di file ini hanya berjalan di sisi server. Kemudian kita buat function handler-nya. Kita berikan export async function
Saya beri nama fungsinya create. Di sini kita akan berikan parameter. Yang pertama yaitu state, type-nya unknown. Dan yang kedua yaitu form datanya. Tipe datanya form data. Dan di sini kita akan melakukan validasi datanya. Jadi di terminalnya, silakan teman-teman matikan dulu servernya. Kemudian teman-teman ketikkan npm install zod. Kita akan menggunakan zod. Setelah selesai, kita jalankan lagi servernya. Kemudian kita import untuk zod-nya. Z from zod. Kita buat validasinya. Kita buat schema, yaitu zod object. Yang akan kita validasi yaitu inputan title. Kita ingin datanya, tipe datanya yaitu string. Dan minimal harus ada, tidak boleh kosong. Setelah itu kita gunakan skemanya. Kita buat variabel const parse data, yaitu schema titik save parse. Sini kita berikan title itu dari form data titik get title. Title ini dari inputan ya, inputannya ada di form komponen. Di sini inputannya dari name. Jadi dalam membuat formnya, inputannya harus diberikan name supaya bisa ditangkap datanya. Kemudian kita akan cek if kalau parse datanya itu gagal. Sini kita return message, kita berikan parse data titik error titik errors. Kemudian kita ambil indeks pertamanya dan kita berikan message-nya. Kemudian kalau berhasil, maka di sini kita ambil datanya, data dari parse data titik data. Kemudian kita akan simpan datanya. Kita buat await fetch. Kita gunakan variabel env-nya. Kemudian kita berikan options-nya. Kita gunakan metode-nya post. Kita berikan headers-nya, yaitu content type, application.json, dan kemudian kita berikan body-nya. Kita berikan objek, dan kita copy datanya, dan kita tambahkan property completed false. Kita berikan default-nya false. Sini supaya tidak error, untuk env-nya, variabel env-nya kita berikan string. Kita pastikan variabelnya ada. Sini jangan lupa kita akan simpan di variabel res. Kemudian kita cek if. Kalau tidak berhasil, maka kita akan return objek yang isinya message file to create. Tapi kalau berhasil, kita return message sukses. Kemudian save. Setelah itu balik lagi ke komponen formnya. Sini kita import action-nya, yaitu create from add/app/action. Dan kita berikan action-nya ke use action state. Kita berikan create. Sini kita berikan initial state-nya, kita berikan null. Dan hook use action state ini akan mereturn beberapa state yang bisa kita gunakan. Yang pertama state-nya, tapi di sini saya tidak gunakan, jadi saya biarkan kosong. Yang kedua yaitu function handler-nya, saya berikan namanya action form. Dan yang ketiga yaitu statusnya, saya berikan namanya is pending. Dan kita gunakan action form ini di action form. Kita berikan action form. Dan saya gunakan is pending ini, state is pending di button. Kita berikan disable is pending. Save. Kita coba. Misalnya saya berikan makan. Kalau submit, apa yang terjadi? Oh, di sini kalau teman-teman lihat datanya tidak terupdate nih. Padahal di sini berhasil. Kalau saya refresh, berhasil ditambahkan.
Nah, supaya data to-do list-nya ini langsung terupdate ketika kita melakukan mutation data ya, caranya adalah kita harus invalidate cache-nya. Karena secara default, data yang telah kita simpan ya, yang ada di Next.js ini, akan dimasukkan dalam cache. Jadi untuk mengupdate cache-nya, kita bisa menggunakan beberapa cara. Jadi ke action-nya, sini teman-teman bisa menggunakan function yang bernama revalidate path. Jadi teman-teman bisa import revalidate path from next cache, dan kita gunakan sini setelah pengecekan tes oke, revalidate path di cache mana nih yang mau kita invalidate di root-nya. Jadi ketika saya save, kemudian kita coba, kita tambahkan lagi minum, submit, maka langsung datanya tampil. Atau teman-teman bisa menggunakan revalidate tag. Jadi silakan teman-teman ke fetch root-nya, di bagian fetch-nya, teman-teman tambahkan options, yaitu next, kita tambahkan tag, misalnya di sini to do. Ini merupakan options tambahannya dari Next.js, karena di Next.js ini sudah melakukan konfigurasi tambahan di bagian fetch API-nya. Oke, di sini kita bisa menggunakan options next. Setelah itu save, dan di bagian action-nya, teman-teman import revalidate tag. Kemudian kita gunakan, sini kita berikan key-nya, yaitu to do, yang telah kita buat di fetch root-nya. Oke, save, kita coba, misalnya saya beri mandi, kita submit, oke, maka telah berhasil diupdate cache-nya. Lalu apabila teman-teman ingin menangkap pesan error dari validasi form-nya, teman-teman bisa menggunakan state dari hook use action. Jadi seperti ini, ke komponen form-nya, dan di sini kan saya kosongkan ya, untuk nilai awalnya, state awalnya. Teman-teman bisa menangkapnya menggunakan state, dan silakan teman-teman gunakan. Misalnya, saya buat di bawah H1, tag paragraph, yang isinya state, kita berikan optional chaining dari message. Message ini dari action yang telah kita kirimkan. Ini ya. Nah, untuk mencobanya, ke atas, di bagian skemanya, kita ganti min-nya menjadi 3, misalnya. Save, kemudian ke form-nya, komponen form, save lagi, dan kita coba, kita berikan misalnya www, submit, maka di sini teman-teman bisa lihat ya, pesannya sudah muncul. Kemudian kita akan menangani button delete-nya ke text editor. Untuk cara menghapusnya, itu hampir sama seperti create to do. Jadi, ke komponen button delete-nya, di sini kita gunakan hook use action ya. Kita import, kemudian kita gunakan, setelah itu kita buat action state-nya ke action file, ke bawah, kita buat function-nya, saya beri nama remove, sini kita berikan parameter state, itu unknown tipe datanya, dan kita berikan ID, yaitu string. Dan sini saya tidak melakukan validasi data, karena caranya sama seperti yang ada di create. Jadi saya akan langsung menghapusnya. Saya buat variable res await, yaitu fetch, kita gunakan template literal, kemudian kita gunakan env variabelnya, plus kita gunakan ID-nya, dan kita berikan konfigurasinya, kita gunakan method, yaitu delete, kita tidak menggunakan header maupun bodinya, dan sini kita cek if tidak oke, kita return message, dan setelah itu kita akan revalidate tag, dan setelah itu kita return message. Save, kemudian kembali lagi ke komponen button-nya. Di sini kita akan bungkus button-nya di dalam form. Kita hapus on click, kita berikan type-nya submit. Setelah itu kita import action-nya, yaitu remove dari action. Kita berikan
ke hook-nya, yaitu remove. Initial state-nya berikan null. Di sini saya tidak menggunakan state, saya langsung saja menggunakan function handler-nya, dan saya menggunakan statusnya. Kita berikan, yaitu action delete. Untuk mengirimkan ID, kita akan menggunakan bind, method bind ya. Teman-teman juga bisa menggunakan inputan yang type-nya hidden, tapi di bagian action-nya, teman-teman tidak membuatnya seperti ini. Teman-teman menggunakan form data, seperti yang ada di create sini ya, untuk menangkap inputannya. Tapi di sini saya menggunakan bind, makanya saya menambahkan ID di sini, dan saya tidak menggunakan form data. Untuk caranya, sini saya buat variabel yang bernama delete with ID, yaitu dari remove. Sini kita gunakan bind, kita kirim null yang pertama, dan kedua ID-nya. Dan kita gunakan delete with ID-nya di use action state, kita hapus remove-nya, kita berikan delete with ID. Dan kita gunakan spending-nya di button, kita disable, kita berikan spending. Oke, ini yang kurang di bagian bind-nya, kita tambahkan lagi null, karena kita kirim ID-nya di parameter kedua. Save, kita coba, saya hapus delete-nya. Oke, berhasil terhapus ya. Refresh, datanya masih terhapus. Saya hapus lagi, berhasil. Dan yang terakhir, kita akan menangani untuk detail page-nya. Jadi ketika kita ingin melihat detail to-do-nya, kemudian kita klik, kita ingin menampilkan detailnya. Tapi di sini masih belum ada halamannya. Untuk itu, kembali ke text editor. Nah, di sini kalau kita lihat di komponen to-do list, nah di sini di linknya, ini arahnya ke route to-do / ID-nya. Nah, untuk itu kita akan membuat route baru yang bernama to-do. Kemudian untuk dynamic route-nya yang telah kita buat sebelumnya, silakan teman-teman pindahkan ke dalam route to-do. Jika sudah, silakan teman-teman buka dynamic route-nya. Nah, untuk menangkap params-nya, yang di sini nama params-nya ID, kita akan menggunakan hook yang bernama use param. Dan setelah itu kita akan fetch datanya berdasarkan ID-nya. Untuk itu kita import hook-nya yang bernama use params. Sini kita gunakan directive use client karena kita menggunakan hook. Dan juga kita import yaitu use state untuk menyimpan state-nya, dan use effect untuk fetch datanya. Kemudian kita gunakan use param-nya. Di sini langsung saya extracting, yaitu ID. Saya akan langsung ambil params-nya yang bernama ID dari hook use param. Ingat ya, ini param-nya yang ID di dynamic route-nya. Kemudian buat state, saya beri nama to do, dan setternya namanya to do. Saya gunakan use state. Sini kita berikan type-nya yaitu title, tipe datanya string. Kemudian kita fetch datanya. Saya akan percepat karena caranya sama saja seperti di React biasa. Kemudian setelah kita fetch datanya, kita akan tampilkan datanya. Kita buat div. Ini saya berikan H1 yaitu to do detail. Di bawahnya kita tampilkan datanya yaitu to do title. Save. Kita coba. Oke, sudah tampil ya. Kita coba lagi. Kita klik yang learn next.js. Oke, tampil. Kita coba tambahkan to do baru. Beli minum. Kita submit. Oke, berhasil. Sukses ya. Kemudian kita klik beli minum. Oke, tampil. Kembali ke home. Kita klik input checkbox-nya. Oke, berhasil. Kita delete. Oke, berhasil. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tutorial Next.js kali ini. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman explore lagi tentang Next.js-nya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.